Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Manajemen Operasi Pelabuhan. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang kinerja pelabuhan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Kelompok kami beranggotakan terdiri dari Erul Gusnadi, Clement Purba, dan Juan Stanley. Yang pertama ada pengkategorian Port Performance. Berdasarkan paper peningkatan kinerja pelabuhan perikanan, studi kasus pelabuhan perikanan Nusantara Brondong, kami menemukan 3 kategori performance. Yang pertama, tingkat aktivitas dermaga yang didefinisikan sebagai perbandingan tingkat pemanfaatan terhadap kapasitas dermaga dalam periode waktu tertentu. Lalu yang kedua, tingkat aktivitas dermaga yang didasarkan pada rata bulanan, lama bongkar palka, dan sortasi hasil tangkapan. Lalu yang ketiga, jumlah kedatangan kapal dan hasil tangkapan alat tangkap yang digunakan sebagai input dan output dari sistem produksi pelabuhan. Selanjutnya yang kedua ada perbandingan antara pengkategorian Port Performance Pelabuhan Nusantara dengan pengkategorian tradisional versi UNCTAD. Dalam studi ini dipergunakan formulasi berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan. Pada pengkategorian UNCTAD terdiri dari 4 kategori yaitu output, service, utilitas, dan productivity. Dan untuk paper studi kasus yang menjadi referensi kelompok kami ini, pengkategoriannya dibagi menjadi 2 yaitu service waktu tunggu kapal dan tingkat aktivitas dermaga. Selanjutnya untuk indikator output UNCTAD ini terdiri dari berth output, ship output, dan gang output. Selanjutnya indikator service UNCTAD terdiri dari ship waiting time dan ship time. Selanjutnya indikator dari utilisasi UNCTAD ini terdiri dari berth occupancy dan berth working time. Selanjutnya ada indikator dari productivity UNCTAD ini terdiri dari cost per tons of cargo handle. Selanjutnya, indikator service pada paper studi kasus yang menjadi referensi kelompok kami adalah jumlah kedatangan kapal, durasi bongkar palka kapal, dan waktu tunggu pelayanan. Selanjutnya, indikator pada tingkat aktivitas dermaga pada paper studi kasus yang menjadi referensi kelompok kami adalah hasil tangkapan alat tangkap dan sortasi ikan. Selanjutnya yang ketiga itu adalah evaluasi dampak kinerja pelabuhan. Ada 2 dampak kinerja pelabuhan bagi pelabuhan Nusantara. Yang pertama itu ada dampak industri dan dan yang kedua itu ada dampak ekonomi. Yang pertama itu dampak industri. Meningkatkan kerja pelabuhan dapat dilakukan apabila terjadi kesepakatan antara semua pihak untuk mengubah jam pelayanan pada armada dogol mingguan dan rawe dasar dari semula jam 5 pagi sampai dengan jam 2.30 pagi, serta memindahkan kegiatan sortasi dari dermaga ke pusat pendaratan dan distribusi ikan. Yang kedua itu ada dampak ekonomi. Secara dampak ekonomi, kesepakatan perubahan jam pelayanan pada armada dogol mingguan dan rawe dasar akan mengurangi beban ekonomis sebagian besar nelayan, karena tidak perlu biaya tambahan untuk pembelian balok es 2-3 balok es per palka dan biaya makan ABK itu sebesar 100.000 per kapal. Pemindahan aktivitas sortasi dari dermaga ke pusat pendaratan dan distribusi ikan akan memiliki dampak terhadap penambahan rata-rata, yaitu 29 unit kapal setara dogol mingguan setiap harinya. Berikut merupakan refreshing dari penelitian kami yang kami buat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.